Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويحمدون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Di antara kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan ibadah-ibadah selanjutnya setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan selama kita beribadah di bulan Ramadan menjadikan suatu amalan yang akan terus meningkat setelah di bulan Ramadan ini. Dan salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus mudah-mudahan bisa meneladani apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW dari izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala. Khatib menyampaikan pesan takwa karena dengan takwalah kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan takwalah kita bisa memperoleh keselamatan baik dunia maupun di akhirat, dan dengan takwalah kita bisa memperoleh jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekemampuan kita melaksanakan hal-hal yang telah dibebankan kepada kita, yang telah diwajibkan kepada kita. Dan wajib kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan demikian marilah kita kembali tingkatkan ketakwaan kita dan sebenarnya takwa. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan dari beberapa ulama yang telah disimpulkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan oleh Ibnu Rajab di dalam Latafil Al-Ma'arif. Perkataan yang telah menjadi kaidah sejumlah ulama mengenai amal-amal yang telah kita lakukan dan konsekuensi amal-amal yang telah dilakukan seperti apa. Kaidah yang dikatakan oleh mereka itu inna min sawabil hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Wa inna min jazaa'i as-sayyinata ba'daha. Dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Jadi kaidah ini adalah merupakan suatu indikator sejauh mana perbuatan kita, sejauh mana amalan-amalan kita, apakah baik atau jelek, ada selanjutnya perbuatan-perbuatan berikutnya. Ini menjadi suatu indikator. Ketika perbuatan amal baik
dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan amal-amal kebaikan selanjutnya, maka itu tanda-tanda amal itu diterima oleh Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bila amal-amal yang jelek itu yang telah dilakukan kemudian berlanjut dengan kejelekan-kejelekan berikutnya, ini salah satu indikator bahwa amal-amal yang telah kita lakukan yang dilanjutkan amal-amal yang jelek, itu indikator bahwa amal-amal yang kita lakukan itu ditolak oleh Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah dari beberapa ulama yang menginformasikan kepada kita bahwa hati-hati di dalam mengamalkan amal-amal selanjutnya dan berusaha untuk introspeksi diri, mawas diri, selalu diawasi oleh Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan selanjutnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Syawal ini kita sama-sama telah melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, dan dilanjutkan bulan Syawal ini yang kita akan jalani ini. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita memperoleh dua anugerah dari amal-amal yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dua anugerah itu adalah, yang pertama adalah ketakwaan. Karena tujuan utama dari beribadah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tujuan utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anugerah ini bisa kita jaga, bisa kita rawat, yang selama ini kita digembleng di selama bulan Ramadan. Berpuasa wajib di bulan Ramadan, ditambah sunnah-sunnahnya, dan berusaha meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, rajin taraweh, rajin sholat malam, dan berbagai macam amal kebaikan kita lakukan selama bulan Ramadan. Ini adalah indikator-indikator menuju kepada tingkat ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini kita rawat, kita jaga amal-amal yang telah kita lakukan, kita jaga di bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya, kita jaga ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ketakwaan yang sebenarnya yang bisa dijaga hingga ajal kelak yang akan menjemput pada kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anugerah yang kedua, bahwa selama kita berpuasa di bulan Ramadan, berdasarkan keimanan, berdasarkan ingin ada harapan diampuni dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang berpuasa berdasarkan iman, berdasarkan harapan menjadi suci kembali. Di mana Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma qaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, berdasarkan keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan, ghufrallahu, ampun dari Allah Subhanahu wa taala, ma qaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini anugerah yang kedua, bahwa kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ampun Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembali kepada suci karena dosa-dosa yang telah diampuni, karena kita telah berusaha untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dua anugerah ini dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, sama-sama kita telah menyaksikan, sama-sama kita telah merasakan bahwa kita selama bulan Ramadan digembleng terus berusaha untuk menjaga amal-amal supaya tetap baik, berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Terus keinginan kita, terus kemauan kita ingin bertambah kebaikan-kebaikan ini dengan kebaikan selanjutnya. Dan dua anugerah ini di bulan Syawal ini, ketakwaan dan kesucian,
ini menjadi jaminan Allah SWT bagi orang-orang yang berpuasanya berdasarkan keimanan dan mengharapkan dari Allah SWT, dan di dalam bulan Ramadan itu berusaha untuk meninggalkan yang diharamkan dan berusaha melakukan hal yang wajib, maka dua anugerah ini mudah-mudahan ya Allah SWT dilimpahkan kepada kita semua. Hadirnya belakang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimulai dari bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya berdasarkan kaidah yang telah diutarakan bahwa amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan dan dilanjutkan dengan amal-amal yang baik dan selanjutnya, maka itu indikator bahwa amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bila selama bulan Ramadan itu amal-amal baik yang kita lakukan berusaha meninggalkan haram, berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang, dan setelah bulan Ramadan hilang begitu saja, tidak melakukan hal kebaikan, Al-Quran semakin berkurang, puasa sunnah mungkin bisa dilaksanakan atau tidak, maka itu indikator bahwa amalan-amal itu tidak diterima oleh Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah-kaidah yang dicanangkan oleh para ulama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan jalan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, dan memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita selama masih diberi usia bisa melanjutkan, bisa melawat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu ketakwaan dan kesucian, meninggalkan dosa-dosa yang penuh dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi suatu bekal bagi diri kita untuk di akhirat nanti. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa disampaikan, bahwa mudah-mudahan dua anugerah ini bisa diperoleh kita, bisa dipertahankan, bisa dirawat di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, yaitu ketakwaan dan selalu terhindar dari dosa-dosa dan berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma alif bainal qulubina wa asli dhatal bainina wa hadina subus salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna wa hawisa ma dhahara minha wa ma batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم تقبل منا دعانا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتحاسبنا وتمن تقصيرنا يا الله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.